Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini kelompok kami akan menjelaskan tentang modulasi digital, baik definisi, jenis-jenis modulasi digital, ataupun cara kerja modulasi digital. Sebelum masuk ke materi pembahasannya, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizwan, NIM 932019-057. Di sini saya akan menjelaskan definisi digital. Sebelum masuk ke definisi digital, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sinyal digital. Sinyal digital ini ada sangkut pautnya terhadap modulasi digital atau pengertian modulasi digital. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa dan hanya memiliki dua kondisi. 0 kondisi yaitu 0 sebagai on-nya dan 1 sebagai off-nya. Sinyal digital ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh derau, proses informasinya mudah, cepat, dan akurat. Sama seperti sinyal analog, untuk mengirimkan sinyal digital ini dari suatu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lainnya dengan menggunakan teknologi nirkabel atau wireless atau radio frekuensi. Juga diperlukan untuk proses pemodulasian yang dinamakan dengan modulasi digital. Nah, apa sih itu definisi modulasi digital? Nah, yang dimaksud dengan modulasi digital adalah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal pembawaan atau disebut carrier signal. Modulasi digital pada dasarnya adalah proses pemodifikasian sifat dan karakteristik gelombang pembawa sehingga bentuk hasil gelombang pembawa memiliki ciri-ciri bit, yaitu 0 atau 1. Nah, selanjutnya jenis-jenis modulasi digital yang akan dijelaskan oleh Rizky Aji Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aji Dermawan. Saya dari kelas 2T4, NIM saya 932019-082. Saya di sini akan menjelaskan apa sih jenis-jenis modulasi itu dan apa perbedaan modulasi itu. Nah, buat yang pertama, modulasi itu dibagi menjadi dua, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog merupakan sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu atau terus-menerus. Teknik modulasi untuk sinyal informasi analog dapat dibagi menjadi tiga, yaitu amplitude modulation atau AM, frequency modulation FM, dan phase modulation atau PM. Saya akan menjelaskan apa sih AM. AM merupakan salah satu teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyal frekuensi rendah pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. FM, teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawah yang berfrekuensi tinggi. PM, yang dimaksud dengan fasa atau fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Ini adalah gambaran dari gelombang yang baru saya jelaskan tadi. Saya akan menjelaskan modulasi digital. Modulasi digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa dan hanya memiliki dua kondisi, yaitu 0 atau on dan 1 atau off. Sinyal digital ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh derau, proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Yang pertama, amplitude shifting atau AX. Yang kedua, frekuensi shifting atau VSK. Yang ketiga, phase shifting atau PSK. Nah, saya akan menjelaskan beberapa sedikit aja. Buat ASK atau amplitude shifting atau AX adalah salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal informasi digitalnya. Buat VSK merupakan bentuk
modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Ketiga, PSK merupakan bentuk modulasi yang proses pemodulasian menggunakan cara penggeseran fasa atau fase. Saya akan menampilkan gambaran gelombang dari tiga yang saya jelaskan tadi. Apa sih perbedaan dari modulasi digital dan modulasi analog? Bahwa pesan yang ditransmisikan untuk sistem modulasi digital mewakili perangkat simbol-simbol abstrak, misalnya 0S dan 1S untuk sistem transmisi biner. Sedangkan dalam sistem modulasi analog, sinyal pesan adalah gelombang kontinu untuk mengirim pesan digital. Modulasi digital mengalokasikan sepotong waktu yang disebut interval sinyal dan menghasilkan fungsi kontinu yang mewakili simbol. Nah, sekian dari saya penjelasan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari kelas 2T4 dengan NIM 93/2019-003. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja modulasi digital. Cara kerja modulasi digital terbagi menjadi tiga. Yang pertama ASK atau amplitude shift keying, yang kedua PSK frequency shift keying, yang ketiga PSK phase shift keying. Yang pertama, ASK amplitude shift keying. Proses modulasi ini kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidak adanya sinyal informasi digital. Keuntungannya yang diperoleh dari metode ini adalah bit per baud atau kecepatan digital lebih besar. Sedangkan kesulitannya adalah dalam menentukan level acuan yang dimilikinya, yakni setiap sinyal yang diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Yang kedua, PSK frequency shift keying. Dalam proses ini, modulasi besar frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan ada atau tidak adanya sinyal informasi. PSK merupakan metode modulasi yang paling populer. Dalam proses ini, gelombang pembawa digeser ke atas dan ke bawah untuk peroleh bit 1 dan bit 0. Kondisi ini masing-masing disebut Spatz dan Mark. Yang ketiga, PSK atau phase shift keying. Dalam proses modulasi ini, phase dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Sudut phase harus mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima. Akibatnya, sangat diperlukan stabilitas frekuensi pada pesawat penerima. Guna memudahkan untuk memperoleh stabilitas pada penerima, kadang-kadang dipakai suatu teknik yang koheren dengan PSK berbeda-beda. Hubungan antara dua sudut phase yang dikirim digunakan untuk melihara stabilitas.